Nah, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Pernah kepikiran nggak, tanpa pelabuhan, ekonomi global yang kita nikmati sekarang ini pada dasarnya bakal lumpuh total. Sekitar 80% dari semua barang yang diperdagangkan di dunia itu diangkut lewat kapal loh. Artinya, infrastruktur maritim ini benar-benar jadi urat nadi kehidupan modern kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas bareng gimana satu negara lagi asyik menggambar ulang peta perdagangan dunia. Yuk, kita mulai. Untuk memulainya, coba diperhatikan angka yang satu ini, 66.000. Tiap tahunnya, Tiongkok mengimpor 66.000 metrik ton alpukat. Dan tebak dari mana? Langsung dari Peru. Buat ngasih gambaran seberapa gilanya volume itu, bayangin aja beratnya sama kayak 440 paus biru atau sekitar 6,5 kali lipat berat Menara Eiffel di Paris. Dan pastinya sebagian besar buah ini harus melewati perjalanan laut yang super panjang buat sampai ke pasar Tiongkok. Dulu nih, menyeberangi Samudra Pasifik yang mahal luas itu bisa memakan waktu lebih dari sebulan. Tapi sekarang ceritanya beda. Ada pelabuhan raksasa alias megaport baru yang baru aja diresmikan. Dan tebak, waktu tempuhnya berhasil dipangkas sampai 10 hari penuh. Ini bukan sekedar hemat waktu biasa, ini benar-benar perombakan logistik yang mengubah permainan. Dan yang bikin makin menarik, semuanya dibiayai dan dibangun langsung oleh Tiongkok. Biar nggak bingung, ini nih agenda pembahasan kita. Kita bakal ngupas tuntas soal pelabuhan raksasa di Peru ini, terus ngelihat gimana sih bentuk kerajaan pelabuhan global Tiongkok, lanjut ngebahas soal inisiatif sabuk dan jalan, terus kita juga bakal nyenggol isu keamanan dengan dilema fungsi ganda, ngelihat titik-titik krusial di perdagangan, dan terakhir, kita dengar sudut pandang dari negara-negara berkembang. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal langsung fokus ke Gerbang Cancai, megaproyek super krusial di Peru. Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling menarik. Pelabuhan Cancai ini luar biasa luasnya, sekitar 700 ekar. Kalau Anda pernah ke New York, bayangin aja ukurannya hampir sebesar Central Park. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala, pelabuhan di Peru ini ternyata sama sekali nggak dimiliki oleh pemerintah Peru. Yap, 60% sahamnya dikuasai COSCO, yang notabene adalah perusahaan pelayaran milik negara Tiongkok. Dan sisa 40%-nya dipegang oleh entitas investor asal Argentina. Jadi gini, dengan perairan yang cukup dalam, kapal-kapal besar sekarang bisa langsung berlayar dari Cancai ke pelabuhan-pelabuhan utama di Tiongkok. Investasi awal sebesar 1,3 miliar dolar ini bukan main-main loh. Proyek ini diproyeksikan bakal melipat gandakan ekspor pertanian Peru. Gak cuma itu, Cancai sekarang otomatis jadi gerbang super penting buat seluruh Amerika Selatan. Negara kayak Brazil atau Chile bakal ngerasain untungnya juga karena mereka bisa ngirim komoditas ke Asia dengan jauh lebih murah dan cepat. Beranjak ke bagian kedua, kita bakal lihat gimana satu pelabuhan mega ini sebenarnya cuma satu kepingan puzzle dari strategi raksasa yang mendunia. Tiongkok itu sadar banget, kalau mau ekonominya terus ngebut, mereka harus pegang kendali penuh atas infrastruktur yang mindahin barang-barangnya. Makanya selama 20 tahun terakhir, mereka diam-diam tapi pasti udah ngebangun jaringan yang bikin melongo, sekitar 100 pelabuhan. Dan ini nggak asal bangun. Pelabuhan-pelabuhan ini posisinya super strategis, berkerumun di titik-titik krusial maritim dunia, dan ada di tiap benua, ya kecuali Antartika. Coba bayangin betapa besarnya keuntungan strategis yang Tiongkok dapetin pas tensi perdagangan global lagi panas-panasnya kayak sekarang. Dan kalau kita telusuri lebih jauh, ini semua bermuara pada satu nama besar, Belt and Road Initiative, atau Inisiatif Sabuk dan Jalan. Ini adalah program kebanggaan Presiden Xi Jinping yang didorong oleh kebutuhan mendasar, nyari pasar baru di luar negeri buat produk manufaktur Tiongkok, sekalian mastiin pasokan bahan mentah ke dalam negeri tetap lancar. Singkatnya, ini kayak memodernisasi jalur sutra zaman dulu sambil mengamankan rute perdagangan di lautan. Lanjut ke bagian ketiga. Buat benar-benar paham seberapa masifnya inisiatif ini, kita harus ngomongin soal skala ekonominya. 6 dari 10 pelabuhan tersibuk di dunia saat ini itu ada di Tiongkok. Nah, mereka ngekspor keahlian bangun infrastruktur gila-gilaan itu ke luar negeri. Coba tebak seberapa banyak uang yang udah digelontorin? Sejak inisiatif ini diluncurkan, berbagai entitas dari Tiongkok udah menanamkan modal lebih dari 60 miliar dolar. Uang segitu disebar melintasi 129 proyek pelabuhan yang beda-beda di seluruh dunia. Kecepatan dan besaran dana ini benar-benar belum ada tandingannya dari negara manapun di bumi ini. Jangkauannya itu beneran di mana-mana, mulai dari Tanzania, Australia, Nigeria, Kamboja, sampai ke Peru. Tiongkok memanfaatkan ekosistem raksasa dari perusahaan semen dan baja mereka sendiri buat ngebangun semua ini secara efisien. Oh ya, satu hal yang penting banget dicatat. Saat ini Amerika Serikat nggak punya inisiatif pendanaan dari pemerintah yang bisa menyaingi langkah ini buat bangun pelabuhan di luar negeri.
Jadi, di arena ini, Tiongkok bisa dibilang mendominasi hampir sendirian. Oke, sekarang di bagian keempat, urusannya mulai masuk ke ranah yang lebih sensitif, yaitu dilema fungsi ganda. Di titik inilah bisnis perdagangan murni mulai bersinggungan langsung sama kekhawatiran soal keamanan nasional. Para pejabat AS mulai ngasih peringatan keras. Dari 17 pelabuhan di seluruh dunia yang mayoritas sahamnya dipegang Tiongkok, ternyata 14 diantaranya punya potensi buat jadi fasilitas fungsi ganda. Maksudnya gimana tuh? Sebuah pelabuhan komersial yang biasanya ngurusin kapal kargo atau tanker minyak itu, ternyata kedalaman dan struktur fisiknya mumpuni banget buat disinggahi kapal logistik militer, atau bahkan kapal perang. Jadi infrastruktur yang tadinya murni buat ekonomi ini secara teori bisa aja disulap jadi fasilitas militer di masa depan. Tapi, supaya pembahasan kita tetap objektif dan berimbang, kita harus bandingin fakta di lapangan saat ini. Kalau kita ngomongin pangkalan militer luar negeri secara resmi, Amerika Serikat itu punya lebih dari 127 pangkalan yang tersebar di seluruh dunia, termasuk satu di negara Afrika bernama Djibouti. Terus, gimana dengan Tiongkok? Sejauh ini, mereka cuma punya satu pangkalan angkatan laut di luar negeri, yang kebetulan posisinya juga di Djibouti. Dan menariknya, pangkalan yang satu ini juga awalnya bermula dari proyek pelabuhan komersial biasa loh. Masuk ke bagian kelima, mari kita lihat gimana situasi ini memicu ketegangan di area yang paling sempit tapi krusial, terusan Panama. Kenapa terusan Panama ini jadi titik tersumbat yang sangat kritis? Urat nadi ini menangani sekitar 5% dari total perdagangan sedunia. Tapi kalau kita lihat dari kacamata Amerika Serikat, ini adalah urat nadi ekonomi yang absolut. Bayangin, 40% dari seluruh lalu lintas kontainer Amerika itu ngalir lewat sini. Jadi bisa kebayangkan, kalau sampai ada sedikit aja kemacetan, perlambatan, atau manipulasi biaya di jalur ini, ekonomi AS bakal kena pukulan yang sangat telak. Dan disinilah titik keresahannya. Tahu nggak siapa yang beroperasi di dua pelabuhan strategis di ujung-ujung terusan Panama? Jawabannya adalah CK Hutchison, sebuah konglomerat raksasa yang berbasis di Hong Kong. Otomatis, pemerintah negara-negara barat dan baru-baru ini juga Uni Eropa mulai ngerasa sangat nggak nyaman. Walaupun secara teknis perusahaan ini beroperasi secara independen, ada ketakutan mendalam kalau para eksekutif utamanya punya hubungan dengan Partai Komunis Tiongkok. Kemampuan pihak luar untuk berpotensi ngontrol jalur krusial ini jelas dipandang sebagai ancaman serius buat kepentingan nasional AS. Terakhir, di bagian ke-6, kita bakal coba pahamin hal ini dari kacamata negara-negara berkembang yang nerima dana raksasa ini. Kenapa sih negara-negara ini mau nerima uang miliaran dolar padahal udah ada peringatan sana-sini? Washington itu secara konsisten ngingetin, bilang kalau uang infrastruktur Tiongkok ini nggak datang secara cuma-cuma. Ada risiko keamanan yang ngikut. Pihak AS khawatir banget fasilitas-fasilitas mega itu bisa aja dimanfaatkan sebagai pos intelijen, atau malah dibekukan kalau tiba-tiba meletus perang dagang antar negara adidaya. Tapi, kalau Anda ngobrol langsung sama para pejabat di negara kayak Peru atau Nigeria, Anda bakal dengar cerita yang beda 180 derajat. Mereka sering respons begini, ya habis gimana? Amerika Serikat sendiri belum mau ngasih investasi segede ini ke wilayah kami. Buat negara-negara berkembang ini, memodernisasi pelabuhan itu mutlak hukumnya buat nyambung nyawa ekonomi mereka. Dan kenyataannya, saat ini emang cuma Tiongkok yang berani datang bawa uang dan keahlian untuk mewujudkannya. Murni urusan perut dan ekonomi. Jadi, saat kita menutup sesi explainer kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir. Di saat jalur maritim komersial pelan-pelan berubah jadi arena persaingan geopolitik, menurut Anda, gimana politisasi dari pelabuhan-pelabuhan ini bakal ngebentuk ulang ekonomi global kita ke depannya? Apakah ketergantungan yang makin erat ini bakal bawa kita ke era baru kerjasama antar negara, atau justru malah jadi senjata pamungkas di masa depan? Terima kasih banyak udah nyimak dari awal sampai akhir, dan ingat, selalu sempatkan diri buat ngegali lebih dalam dari sekedar angka di berita. Sampai jumpa! Pernah nggak sih kalian ngebayangin sebuah perusahaan teknologi raksasa yang posisinya tiba-tiba di ujung tanduk, tapi kemudian sukses bangkit dan balik mendominasi pasar? Nah, selamat datang di ulasan mendalam kita hari ini. Kita bakal membedah sebuah kisah luar biasa tentang gimana Alphabet mengeksekusi salah satu pembalikan strategi paling epik dan, jujur aja, paling penting dalam sejarah industri teknologi. Ini benar-benar kisah tentang raksasa yang sempat tertidur, tapi sekarang balik ngambil alih kendali di era kecerdasan buatan. Oke, kita langsung aja bahas angka ini. 140%. Dan nggak, ini bukan salah ketik ya. Saham Alphabet itu meroket gila-gilaan sebesar 140% selama setahun terakhir. Bahkan, kalau kalian ingat di awal Mei 2026, mereka sempat nyalip Nvidia loh dalam nilai pasar. Ini pencapaian yang jujur aja hampir mustahil buat perusahaan yang di awal tren AI kemarin sempat dianggap lambat dan ketinggalan zaman.
Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Kebangkitan AI Google ini emang luar biasa banget. Padahal, banyak banget analis di Wall Street yang udah keburu nyoret nama Google dari daftar pemain utama AI. Mereka dianggap terlalu kaku lah, terlalu lambat lah. Tapi, cara mereka membalikan keadaan ini secara harfiah mengubah narasi masa depan industri teknologi. Coba deh kita flashback setahun yang lalu. Waktu itu ada kepanikan yang nyata banget di Wall Street. Katanya, AI generatif bakal menghancurkan bisnis inti pencarian Google. Tapi coba lihat sekarang, realitasnya udah berubah 180 derajat. Alphabet, bersama dengan perusahaan inovatif kayak SpaceX, sekarang justru dilihat sebagai pemain yang posisinya paling strategis buat mendominasi kecerdasan dalam skala besar. Mereka nggak cuma bertahan, tapi siap menguruk untung dari setiap lapisan AI. Bagian 1. Kehilangan posisi terdepan. Jadi gini, yang bikin cerita ini agak ironis, Google itu sebenarnya punya semua alasan buat menang sedari awal. Bayangin aja, mereka udah akuisisi DeepMind di tahun 2014, rilis Google Assistant tahun 2016, dan yang paling gila, mereka yang nemuin arsitektur transformer. Itu loh teknologi pondasi yang bikin AI generatif modern bisa jalan. Mereka udah menang start bertahun-tahun. Terus, akhir 2022 tiba. Boom, ChatGPT muncul secara tiba-tiba, ngacak-ngacak pasar, dan bikin riset fundamental Google yang bertahun-tahun itu malah kerasa kayak beban. Karena saingan mereka gerak jauh lebih cepat ke tangan konsumen. Di titik itu, Google benar-benar kelihatan kayak raksasa yang linglung di rumahnya sendiri. Ingat kan betapa kacaunya demo awal BART yang penuh kesalahan? Terus peluncuran Gemini di Desember 2023 yang malah memicu banyak banget pertanyaan. Belum lagi produk mereka ini dibatasi sama aturan keamanan yang terlalu ketat, bikin performanya jadi nggak stabil. Jujur aja, waktu itu ada ketakutan nyata kalau Google melangkah terlalu jauh karena AI, mereka cuma bakal ngancurin mesin pencari emas mereka sendiri. Bagian 2. Keunggulan tumpukan penuh atau full stack. Nah, disinilah letak titik baliknya. Situasi mulai berubah waktu Google akhirnya sadar, ngapain kita main pakai aturan OpenAI? Mereka mulai memfokuskan kekuatan pada infrastruktur raksasa yang udah mereka bangun. Senjata rahasia mereka ini namanya ekosistem full stack. Ibaratnya nih, mereka nggak cuma punya toko roti, mereka yang nanam gandumnya, mereka yang bikin ovennya, dan mereka yang punya armada truk pengirimannya. Google ngendaliin semuanya, mulai dari bikin chip silikon khusus, infrastruktur cloud raksasa, model canggih kayak Gemini, sampai jaringan distribusi ke konsumen. Kendali total di setiap lapisan ini yang bikin Alphabet hampir mustahil buat disalip. Dan tahu nggak apa ujung tombak distribusi mereka? 3 miliar. Ya, 3 miliar manusia yang kemungkinan besar termasuk kita juga yang pakai Google Search setiap harinya. Google akhirnya sadar kalau ini adalah aset inti yang nggak dipunyai perusahaan AI manapun. Begitu AI mereka nempel di rutinitas miliaran orang ini, udah deh mereka nggak ada tandingannya. Dan efeknya benar-benar secepat kilat. Sekarang, sekitar 75% pelanggan mereka pakai seluruh ekosistem ini, dari chip sampai model AI-nya. Hasilnya, pendapatan cloud mereka di kuartal pertama meroket gila-gilaan sampai 63% year on year. Bahkan, kesepakatan bernilai miliaran dolar untuk tahun 2025 aja udah melampaui gabungan 3 tahun sebelumnya. Gila banget kan? Strategi ini jelas bukan cuma isapan jempol, hasil konkretnya luar biasa. Aplikasi Gemini aja sekarang udah tembus lebih dari 750 juta pengguna aktif bulanan. Tapi pukulan telak yang paling bikin heboh adalah Apple. Iya, saingan terberat mereka itu akhirnya milih gandeng Google. Apple pakai Gemini buat Siri versi baru dan milih Google Cloud sebagai penyedia utama mereka. Ini jadi bukti valid kalau teknologi Google udah balik ke singgasananya. Bagian 3. Efek roda gila infrastruktur. Sekarang, mari kita ngintip sedikit ke dapur mereka ya. Lihat mesin di tingkat enterprise yang jadi pendorong utama kebangkitan ini. Semuanya berawal dari chip silikon khusus mereka. Bulan April kemarin, Google ngumumin TPU generasi ke-8. Chip ini super efisien karena dirancang buat melatih AI sekaligus ngejalaninnya sehari-hari. Kecepatan dari chip khusus inilah yang ngasih Google keunggulan luar biasa buat ngebangun pusat data raksasa, jauh ninggalin pesaingnya yang masih ngantre panjang nungguin chip dari pihak ketiga. Ini yang bikin galeng-galeng kepala. Coba perhatiin manuver finansial tingkat tinggi ini, siklus investasi Anthropic. Sederhananya gini, Google nyuntik modal sampai 40 miliar dolar ke startup AI Anthropic. Tapi uangnya itu nggak lari kemana-mana loh. Uangnya muter balik ke Google lewat kontrak cloud dan TPU senilai 200 miliar dolar. Secara harfiah, mereka ngasih duit biar klien beli produk mereka sendiri. Uangnya balik dengan nilai berkali-kali lipat. Jadi, poin krusialnya di sini adalah
Ada hadiah raksasa, tapi juga ada risikonya. Di satu sisi, ekosistem TPU ini ngebuka peluang pendapatan sampai 500 miliar dolar setahun. Kesepakatan Anthropic tadi aja bisa nyumbang 40% dari pendapatan masa depan Alphabet. Tapi, di sisi lain, muter-muter di klien yang sama nimbulin resiko konsentrasi pelanggan. Mirip-mirip lah sama kerentanan yang dulu sempat dialamin sama Oracle dan Microsoft. Bagian 4, memonetisasi ekosistem AI. Nah, setelah lari kencang selama 12 bulan terakhir, sekarang masuk ke ujian sesungguhnya buat Alphabet. Mereka harus bisa buktiin ke investor kalau pertumbuhan ini masih bisa diperluas, apalagi pas event Google I.O. nanti. Wall Street tuh pengen lihat bukti konkret, gimana caranya Gemini dimonetisasi lewat iklan. Gimana cara AI ini nggak cuma sekedar nanya jawab, tapi bisa jadi agen yang bantu kita belanja otomatis. Intinya mereka butuh bukti kalau AI personalisasi ini bisa diskalakan jadi duit. Kalau kita ngomongin ekspansi fisiknya, strategi mereka ini benar-benar agresif abis. Sepanjang 2024, Gemini udah dipaksa masuk ke ekosistem Android, nyusup ke layar mobil, sampai ke Smart TV kalian. Dan siap-siap aja, di musim gugur 2026, mereka bakal rilis Google Books, laptop yang dirancang khusus dari nol buat AI. Ditambah lagi peluncuran Gemini Intelligence Enterprise buat mendominasi dunia korporat. Ini integrasi total, menyatu sama semua perangkat di hidup kita. Dan ini dengan sangat jelas mengilustrasikan seberapa gila taruhan finansial mereka. Coba bayangin, proyeksi pengeluaran modal Alphabet diperkirakan bakal nyentuh angka 190 miliar dolar. Angka ini lebih dari 2 kali lipat dibanding pengeluaran tahun 2025 mereka, yang mana tahun itu aja udah double dari tahun sebelumnya. Google ini beneran all in, masang semua taruhan mereka di infrastruktur. Tapi kalian tahu nggak, walaupun angka-angka yang baru kita obrolin ini kedengerannya gila-gilaan, para analis sepakat kalau kita ini masih di tahap awal banget. Seperti kutipan ini bilang, kita baru berada di babak kedua dari sebuah tren di mana Anda berpikir ini udah berakhir, tapi ternyata terus berlanjut. Waktu sebagian orang mikir inovasi AI udah mau mentok, perlombaan buat kecerdasan buatan skala global justru baru aja dimulai. Jadi buat nutup ulasan kita kali ini, coba deh kalian renungin pertanyaan ini. Skenario paling optimis buat Google sebenarnya bukan seberapa pinter chatbot buatan mereka. Tapi siapapun nanti yang menang jadi raja AI di masa depan, akankah mereka pada akhirnya tetap butuh silikon dan cloud dari Google di rantai pasokan mereka? Apakah fondasi infrastruktur ini yang bakal ngejamin Google jadi pemenang mutlaknya? Menarik buat dipikirkan ya. Terima kasih udah ngikutin ulasan mendalam kita hari ini.